Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin, yaitu kajian KP ya. KP adalah kajian calon pemimpin. Sebelum membahas apa yang ingin dijelaskan sesuai dengan tema dan judul, ingin disampaikan dulu maksud dan tujuannya ada program KP ya, atau ada kajian KP. Kajian KP ini dititik beratkan kepada saling memotivasi khusus kepada diri saya pribadi dan kepada remaja-remaja masjid yang ada di Masjid Al-Huda khususnya. Karena biasanya semangat kita kadang-kadang suka luntur. Semangat kita kadang-kadang luntur. Oleh karena itu harus ada satu kajian, yang mana kajian ini kita saling memotivasi untuk kebaikan diri saya pribadi dan untuk kebaikan semua remaja masjid. Ya, masing-masing remaja, masing-masing kalian ya harus bisa memotivasi diri kita masing-masing supaya bisa terus berkembang. Jangan berhenti berpikir, jangan berhenti belajar, dan jangan berhenti bertanya. Kalau seandainya tidak ada motivasi yang ada dari luar, maka tumbuhkan dalam diri kita motivasi yang kita miliki. Agar kita terus bergerak, agar kita terus maju, melangkah, dan menghadapi semua tantangan kehidupan yang kita hadapi. Karena kita masing-masing punya tantangan masing-masing. Ya. Yang sudah keluarga, tantangannya beda dengan usia remaja. Kalau sudah punya anak, tantangannya beda lagi. Termasuk kalian juga, seorang remaja masjid punya tantangan tersendiri. Oleh karena itu harus ada kajian ini agar kita tidak loyo, agar kita tidak putus semangat. Nanti mudah-mudahan remaja masjid bisa hadir semua ya. Bisa hadir semua. Karena ini penting. Bukan hanya kajian ininya saja yang perlu motivasi, tapi pribadi kita masing-masing itu butuh motivasi. Butuh harapan. Kalau seandainya kita rada loyo, bisa kan di-sharingkan, ditanyakan. Jadi lahirnya program KP ini untuk bisa kita saling menguatkan, saling mengokohkan, saling berbagi pengalaman, dan saling berbagi ilmu. Mungkin Bapak usianya agak lebih tua, mungkin pengalamannya lebih banyak. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman. Terus yang selanjutnya, ini sebelum mulai, Bapak ingin nanti kalian bertanya ya. Siapkan pertanyaan supaya ini kajiannya enggak monoton gitu. Kajiannya enggak cangkel memperhatikan gitu ya. Enggak, kita ingin ada sharing, ada pertanyaan, silakan disiapkan pertanyaan tentang kepemimpinan. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan harapan-harapan KP ini luar biasa sebetulnya ya. Nanti kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, bisa menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, pemimpin-pemimpin organisasi. Kita bisa hadirkan di sini. Kita ingin mendengarkan berbagai pengalaman mereka memimpin organisasi, memimpin pemerintahan, bahkan memimpin pribadinya menjadi orang yang sukses. Kita butuh motivasi-motivasi itu. Makanya kajian ini menurut Bapak ini harus istiqomah panitia ya. Bagaimana caranya istiqomah? Bagaimana terus ada dan terus bisa dimanfaatkan, jangan dulu bagi orang lain tapi bagi kita pribadi. Ini sebagai charger lah gitu ya. Bagi Bapak berusaha memaksimalkan mungkin. Bagi saya sendiri memaksimalkan materi, memaksimalkan bagaimana kajian ini terus bisa berjalan. Siapkan ya nanti pertanyaan-pertanyaannya. Ini karena menyangkut bisa pribadi, bisa organisasi ya. Oke, bisa membuat bagaimana kita ke depan kalau seandainya kita punya keinginan menjadi seorang pemimpin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencoba saya akan sedikit mengulas sesuai dengan tema. Yaitu temanya apa? Pemimpin. Pemimpin di naon? Dilahirkan atau dibentuk. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Ini di sini banyak mantan ketua OSIS mungkin pernah punya pengalaman jadi seorang pemimpin. Nah, kenapa ada argumen atau ada teori seperti ini? Karena memang ketika seseorang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah dilahirkan, dan pernyataan itu juga ada benarnya. Karena karakter khusus, karakter pemimpin itu biasanya bawaan dari anak, ya kan? Karakter pemimpin ada bawaan dari anak. Sejak kecil emang orang itu udah baik. Sejak kecil emang orang itu udah punya keberanian. Sejak kecil emang anak itu ada kelebihan. Sehingga biasanya kalau dari SD diberi kepercayaan jadi ketua kelas ya. Nah biasanya di SMP itu nggak jauh beda. Gitu kan. Agak nyambung, biasanya kalau di SMP dikepercayai sebagai ketua OSIS, nanti di SMA itu pasti akan terlibat dalam kegiatan itu. Karena orang lain menilai kayaknya si ini yang layak, kayaknya si ini yang pantas. Sudah kelihatan. Makanya teori bahwa pemimpin dilahirkan itu juga ada benarnya. Contoh lagi, seperti seseorang suka kepada musik, itu kan nggak bisa dipaksa. Ada yang dari kecil emang suka sama musik. Akhirnya dia terus mendalami, akhirnya jadi musisi. Nah, kalau dia sejak kecilnya suka olahraga sepak bola, ya udah kelihatan. Terus. Nah, ada yang mengatakan jiwa pemimpin itu emang bawaan dari lahir. Itu juga betul. Makanya ada krisis, ada bahasa krisis kepemimpinan. Bukan berarti nggak ada pemimpin itu. Karena saking sulitnya, ada pemimpin yang jujur, yang adil, yang bijaksana, sulit, maka keluarlah istilah kita, bangsa kita sedang krisis kepemimpinan. Sebetulnya bukan nggak ada pemimpin, ada. Karena saking sulitnya, saking susahnya, saking susah ada yang jujur, amanah, sempurna seorang pemimpin, maka ada bahasa negara kita kesulitan pemimpin, krisis seorang pemimpin. Sampai kita nunggu pemimpin yang adil dan bijaksana, akhirnya nunggu. Nunggu apa? Nunggu dilahirkan. Itu. Jadi bukan nunggu membentuk, bukan nunggu dilahirkan. Jadi teori itu tidak salah juga. Karena emang pada dasarnya emang ada karakteristik, ada tanda-tanda, ada sifat-sifat yang emang bawaan dari lahir, dan itu sifat-sifat
dasar-dasar kepemimpinan. Jadi teori itu tidak salah juga, ada benarnya. Kemudian yang kedua, pemimpin itu dibentuk. Ini juga ada benarnya. Ya. Kalau seseorang melatih dirinya, mencoba berusaha, dia belajar, dia bertanya, dia terus mengevaluasi dirinya, maka dia secara spontan hasil latihannya, hasil belajarnya, hasil mempelajari pengalaman-pengalamannya, maka dia pun terbentuk dengan sendirinya menjadi seorang pemimpin. Walaupun pada awalnya dia enggak punya karakteristik gitu. Karena dia terus belajar, ada rasa tanggung jawab, dia coba, akhirnya lahirlah bahwa dia disebut seorang pemimpin. Dengan sendirinya dia layak menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa dari dilahirkan, bisa juga dibentuk. Jadi kesimpulannya kalau diambil lurusnya kayak gini. Pemimpin itu awalnya dilahirkan dan selanjutnya dikembangkan. Oleh siapa? Oleh dia sendiri, oleh pengalamannya, oleh pelajarannya, oleh pendidikannya, oleh pergaulannya, oleh situasinya, oleh keadaannya. Maka dia layak diangkat menjadi seorang pemimpin. Jadi awalnya dilahirkan, selanjutnya dikembangkan, akhirnya terbentuk jiwa seorang pemimpin. Awalnya sebutnya minder, anak ini minder. Lamun berbicara di depan nggak sanggup. Tapi ketika dia belajar, akhirnya timbul kepercaya diriannya. Mencoba, akhirnya tumbuh kepercaya diriannya. Akhirnya dia berani tampil, akhirnya dia berani menyampaikan gagasan. Itu kan pembentukan. Dengan sendirinya terbentuk. Bisa dengan pengalaman-pengalamannya, bisa dengan situasinya, bisa dengan keadaannya. Akhirnya dia terbentuklah menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu awalnya dilahirkan dan selanjutnya dikembangkan dan akhirnya terbentuklah menjadi seorang pemimpin dan selanjutnya diakuilah oleh orang lain ternyata dia seorang pemimpin yang jujur, yang adil dan bijaksana. Seperti kita umat Islam punya contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika agama Islam lahir ke muka bumi ini, maka dengan sendirinya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan amanah dulu terus, maka dia jadikanlah sebagai Rasul, dijadikanlah seorang pemimpin. Gitu. Jadi pemimpin itu awalnya dilahirkan, kemudian dikembangkan dan selanjutnya terbentuklah jiwa seorang pemimpin. Berarti kesimpulannya siapa saja bisa menjadi seorang pemimpin kalau dia mau memperjuangkan, mau melatih dirinya dan mengembangkan dirinya. Terus belajar, mengevaluasi, terus dia berani mengambil tindakan, berani mengambil tanggung jawab. Maka dengan sendirinya dia akan terbentuklah jiwa seorang pemimpin. Dari tanggung jawab kecil, coba lagi, maka dia akan mampu menjadi seorang pemimpin yang besar. Gitu para remaja, paham? Nah, terus ini ada kriteria seorang pemimpin dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Ketika kita berdasarkan hadis, maka kita nggak usah memperdebatkan pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Enggak. Ketika kita ke dasar Al-Quran atau hadis, ketika ada pernyataan tadi itu enggak ada efeknya. Karena menurut hadis, Rasulullah pernah bersabda, setiap orang adalah
pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Berarti kalau setiap orang adalah pemimpin, anak kecil pemimpin bukan? Setiap kalian adalah pemimpin, itu enggak ada kriterianya. Usianya berapa tahun, sudah menikah atau semuanya. Semuanya pemimpin. Di sini juga dijelaskan seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Lamun pemimpinnya seorang negarawan, maka dia akan ditanyakan atau harus tanggung jawab terhadap rakyatnya. Terus, seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Suami juga seorang pemimpin. Dia akan ditanya pertanggungjawabannya bagaimana memimpin keluarganya. Nah, terus ini konsep Islam ya. Kemudian seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugas istrinya. Bahkan anaknya. Dia akan ditanya pertanggungjawabannya. Bahkan di hadis yang lain, pribadi kita pemimpin atas kelakuan diri kita sendiri. Berarti ketika kita melihat konsep Islam, nggak ada pertanyaan apakah dilahirkan, apakah dibentuk. Nggak, semuanya adalah seorang pemimpin dan semuanya akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Silakan. Itu. Cai punten eta kadegeun. Waalaikumsalam. Mangga. Geser-geser perempuan itu. Itu. Jadi ketika melihat kepada konsep ajaran Islam bahwa kita adalah seorang pemimpin. Kita calon-calon pemimpin. Kalau kita masih pemimpin pribadi, kita masih calon pemimpin keluarga. Kalau kita sudah pemimpin keluarga, kita calon pemimpin organisasi, pemimpin negara, pemimpin politik, pemimpin yang lain sebagainya. Kalau seandainya kita mau mengembangkan dan mau belajar tentang bagaimana seorang pemimpin yang baik. Itu ya. Jadi kembali bahwa pemimpin itu adalah awalnya dilahirkan, setelah dilahirkan dia dikembangkan, setelah dikembangkan akhirnya terbentuklah jiwa seorang pemimpin. Ketika lahir konsep Islam, maka teori itu enggak berlaku. Yang ada adalah kita semua adalah calon pemimpin. Dan setidaknya kita sudah menjadi seorang pemimpin kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah sanggup menjadi pemimpin diri pribadi, insya Allah kita sanggup memimpin orang lain. Jadi konsep dalam Islam, pribadi dulu kan gitu. Kalau kita sudah bisa jadi pribadi yang baik, maka kita akan dipercaya menjadi pemimpin di lingkungan kita. Anak sekolah mungkin ketua OSIS, ketua kelas, ya. Atau kalau mahasiswa mungkin naon mahasiswa? Kosma, masih Kosma kan ya? Hah? Kosma ya. Nanti ada presiden mahasiswa dan sebagainya, pemimpin. Nah itu. Jadi yang pertama bahwa setiap kita adalah pemimpin. Selanjutnya tergantung kita mau mengembangkan atau enggak. Nanti kita sharing bagaimana mengembangkan pemimpin dalam pribadi kita. Ini penting. Dan sayang kalau kita tidak mengembangkan jiwa pemimpin dalam pribadi kita. Kenapa sayang? Allah sudah ngasih potensi kita. Kamu adalah pemimpin. Ketika potensi itu enggak dikembangkan, Allah saja sudah percaya sama kita. Allah sudah percaya sama kita. Cuma sayangnya kita tidak melatih diri kita menjadi seorang pemimpin. Kenapa kita enggak sanggup? Kita beralasan, saya mah enggak bisa, saya mah enggak sanggup. Padahal enggak itu. Kuncinya kita siap belajar atau enggak. Kita siap berani tanggung jawab atau enggak. Cuma itu. Jadi ketika kita mengiyahkan bukan berarti kita harus punya pengalaman dulu, enggak.
Ketika seseorang diberi jabatan, contoh, jadi DKM masjid lah. Siap nggak jadi DKM masjid? Prinsipnya kan kalau orang lain yang percaya sama kita, kita tinggal bilang siap insya Allah. Nah, kita sedang mulai melangkah tuh. Nanti ke depannya kita belajar, bertanya bagaimana DKM yang baik, bagaimana memimpin masjid, bagaimana mengembangkan masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Nanti belajar. Dan kita tidak akan muncul keinginan seperti itu kalau kita awalnya tersanggup can boga pengalaman. Kalian mau menikah, punya pengalaman nikah dulu belum? Nikah enggak? Mau nikah can boga pengalaman nikah. Berarti mau nikah seumur hidup. Benar tak? Lamun itu alasannya. Seperti kerja, kalian harus berpengalaman dulu atau susah kerja. Prinsipnya jangan gitu. Siap, insya Allah saya akan belajar. Enak. Mohon dibimbing ya Pak. Gitu. Kalau salah mohon diarahkan. Mohon dibimbing. Kan enak. Nah berarti secara tidak langsung kita sedang menyatakan saya calon seorang pemimpin yang hebat. Gitulah seorang pemimpin itu. Awalnya seperti itu. Jabatan-jabatan yang tinggi itu awalnya kayak gitu tadi. Dipercaya yang kecil aja dulu. Diamanahi yang kecil. Ternyata tanggung jawab, ternyata benar. Akhirnya kan ada amanah lagi. Benar lagi tanggung jawab, ada amanah lagi. Ada amanah lagi. Benar lagi tanggung jawab. Terus akhirnya muncullah jiwa seorang pemimpin. Tidak mungkin ada presiden, jelek buat jadi presiden, kalau dia dipercaya dari hal-hal kecil dulu. Dan itu bisa dikelola dan itu bisa dikembangkan dalam pribadi kita. Semuanya bisa. Karena Allah sudah memberikan potensi kepada kita yang luar biasa. Apa potensinya? Coba sekalian sharing. Potensi dasar manusia awalnya apa? Coba dasar. Semuanya ketika lahir itu dikasih potensi. Semuanya sama, nggak ada yang beda. Kira-kira naon coba? Akal, terus? Inna sam'a wal absara wal af'idah. Tilu. Pendengaran, penglihatan, hati. Ya, pendengaran, penglihatan, hati. Semua dasarnya itu. Nanti akal berkembang dengan sendirinya. Modal itu modal kepada manusia. Jadi ketika orang naik usaha, kalau kita menjadi seorang pemimpin, modalnya nggak usah bingung. Ketika kita punya pendengaran untuk mendengar cerita orang-orang lain jadi seorang pemimpin, ketika kita punya penglihatan, bisa melihat orang-orang lain berproses, ketika kita punya hati, maka sudah cukup sebagai modal menjadi seorang pengusaha yang hebat dan sukses. Modal menjadi seorang pemimpin yang hebat dan sukses. Cukup 3 poin tadi. Apa tadi? Penglihatan, pendengaran, dan hati. Coba, makanya jangan minder. Ketika bayi lahir semua modalnya sama. Yang pertama kali dia mendengar. Kemudian melihat. Kemudian hatinya merasakan atau jiwanya langsung, akalnya baru. Nah, ketika berakal, Al-Quran banyak yang menyuruh kita berpikir. Itu ya. Jadi yang pertama konsep Islam bahwa semua diri kita adalah seorang pemimpin. Artinya kita punya potensi untuk mengembangkan jiwa kita menjadi seorang pemimpin. Tidak terkecuali. Geuning Pak aya nu minder. Geuning Pak, wing merek nanyakeun ge erakeun. Rek ngacung ge, di sekolah rek ngacung. Kan ngadeg-deg ge luar biasa. Rek ngacung, rek nanyakeun cicing we. Ada sebetulnya teorinya bagaimana kita berani ngacung. Ada caranya. Itu yang pertama. Jadi konsep Islam bahwa semua orang adalah pemimpin dan calon pemimpin yang hebat, bijaksana, yang jujur dan adil. Kemudian selanjutnya,
Ini bahkan dalam agama kita ada hukuman bagi seorang yang menipu rakyat, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Ini sabda Rasulullah SAW, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya. Barang siapa menjadi seorang pemimpin menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya. Ini artinya pemimpin harus punya tanggung jawab yang besar. Dan dia harus menjadi yang manusia yang jujur. Karena rusaknya pemimpin nanti akan berakibat kepada siapa yang dipimpinnya. Maka ancamannya seperti ini. Seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia tidak akan masuk surga. Yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ancaman luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau seorang pemimpin mampu jujur, adil, mengembangkan kepemimpinannya, berbuat baik, beramal soleh, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bahkan bisa membuat amal soleh yang luar biasa. Kalau kita memaksimalkan kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang baik. Itu yang kedua. Yang kedua, jadi kenapa ada ancaman dalam agama? Karena saking mahalnya, saking luar biasanya imbalan bagi seorang pemimpin yang jujur. Yang ketiga, bahwa pemimpin itu adalah amanah. Amanah itu apa? Titipan. Ya kan? Tidak semua orang diberi kepercayaan, tidak semua orang diberi titipan pemimpin. Makanya ketika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Ketika beri amanah pemimpin, maka maksimalkan potensi itu, maksimalkan keadaan kita. Karena tidak semua orang diberi amanah menjadi seorang pemimpin. Supaya apa? Nanti muncul kepercayaan yang lain, kepercayaan yang lain. Kalau kita mah suruh nanya aja kan sama temen teh, duh mas asar ya nanya kan itu, embung ngerakeun. Nanya aja malu kita itu. Orang aja tuh embung ngerakeun. Orang soleh tuh, horea mah, kita mah udah seperti itu. Itu. Jadi seorang pemimpin itu adalah amanah. Nanti kita bahas ya, bagaimana mengembangkan jujur. Kenapa ini keluar gagasan KP ini, kajian calon pemimpin? Ya boleh dikatakan ada seorang pemimpin tapi tidak mampu ada seorang pemimpin tapi tidak mampu memimpin. Ini kan sayang. Padahal ketika dia amanahnya menjadi seorang pemimpin, berarti dia punya potensi seorang pemimpin. Selanjutnya jangan diam. Belajar, bertanya, berkembang. Memaksimalkan kepemimpinan kita. Tadi kan modalnya pendengaran, penglihatan, kok yang lain kayak gitu ya. Seperti Masjid Al-Huda, ini bukan tanpa asbab. Ada kajian KP, ada gemari, ada teki, bukan nggak ada, semua ada asbab. Dari mana? Melihat orang lain, mendengarkan cerita orang lain, belajar pada orang lain, maka muncullah gagasan-gagasan baru. Dan itu bisa dilakukan di masjid manapun, walaupun di musola kecil pun bisa program-program itu yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita mencoba belajar lagi, evaluasi lagi, mencoba lagi, belajar lagi. Ini gagal, coba lagi, ini gagal, coba lagi. Bahkan ini KP pun berapa kali gagal sebetulnya nggak dibajakin. Coba lagi, coba evaluasi lagi, terus. Agar apa? Tadi kita yang mampu mengadakan ini, tidak semua orang mampu mengadakan ini. Makanya ketika mampu mengadakan, maksimalkan, baguskan, profesionalkan, agar kita terasah, gagasan kita terasah, kemudian ilmu kita terus akan terasah. Nah, secara tidak disadari kita sedang melatih jiwa kepemimpinan kita. Pak, pemimpin itu berarti harus jadi ketua, bukan ketua. Ketika ada kegiatan apa aja, semuanya pemimpin.
ini apa ini kegiatan KP ada live streaming. Ini yang operatornya dia pemimpin. Sanggup enggak memimpin? Karena dia diberi amanah kan gitu. Diberi amanah, beri kepercayaan. Sanggup enggak dia menjalankan amanah ini? Bapak diberi amanah pengasuh masjid. Sanggup enggak mengembangkan masjid ini? Tapi prinsip Bapak tadi, saya akan terus belajar dan kita akan terus bertanya. Itu konsep dasar kita supaya kita terus terbentuk kepemimpinan kita dan terus menjadi manusia yang cemerlang. Tidak sepi gagasan, tidak mandek ide. Terus mikir lagi. Nah, itu jam berapa ya? Udah mulai pertanyaan? Udah ya? Ya. Karena ini ingin santai kan. Ini dari mana itu? Sekolah. Dari mana? Gimana? Al-Jabar. Alhamdulillah. Lijung Sumping. Ya inilah Al-Huda ya. Nanti kita sharing-sharing. Dan kami pun terus belajar memperbaiki diri. Mungkin tadi datangnya udah pertengahan. Ini saya sampaikan. Kenapa ada kajian KP ini? KP itu adalah kajian calon pemimpin. Kita belajar ini saling memotivasi. Kita belajar ini saling menguatkan. Kita belajar ini saling mengingatkan. Jangan lemah, jangan loyo. Terus bergerak, terus belajar, terus evaluasi. Terus lebih baik lagi. Ketika kita cara satu gagal, cara kedua gagal lagi, cara ketiga gagal lagi. Pernah kemarin kan dibahas? Gagal, coba lagi, salah, waduh. Gagal, coba lagi, salah, perbaiki lagi. Gagal, coba lagi, salah, perbaiki lagi. Gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Kan cina bukan berapa kali gagalnya, yang hebat berapa kali bangkitnya. Bagaimana kita bisa bangkit dari gagal? Jangan dilihat masalahnya, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan kita sudah banyak pengalaman gagal itu, makanya evaluasi lagi, evaluasi lagi. Yakin kalau niatnya baik, niatnya kuat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada pertanyaan tentang melatih jiwa pemimpin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marwan dari Wantilan. Izin bertanya Pak, sekarang ini kan menurut saya banyak pemimpin yang bisa memimpin, tapi dia tidak mau dikritik. Itu tanggapannya bagaimana Pak? Ya, banyak seorang pemimpin tapi nggak mau dikritik. Berarti dia belum siap menjadi seorang pemimpin yang baik. Syarat pemimpin yang baik itu siap dikritik. Itu syarat. Kita pernah kan berdoa seperti ini dalam salat. Ihdinas sirotol. Apa artinya itu? Ya Allah, berilah kami ihdinas sirotol, petunjuk. Hidayah kan gitu. Ihdina sirotol mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah atau jalan yang lurus. Kita baca minta sama Allah, ya Allah, pasien Abi hidayah. Kira-kira baca surat Al-Fatihah seberapa kali sehari? Kalau kita sholat aja. Tujuh belas, encan sholat sunat. Ya kan? Kalau sholat. Sehari semalam kita minta sama Allah. Ya Allah, berilah Abi hidayah. Encan baca kunut. Allahumma hdina piman hadait. Kan hidayah. Encan kita duduk. Coba bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni
Wahdini, ya Allah pasien Nabi hidayah, ya kan? Berapa kali kita baca tuh? Oh, sok ngopi heula. Karena disiapkan kopi. Dah, fokus lagi. Kita minta diberi hidayah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Dalam sehari semalam lebih dari 17 kali. Itu 17 kali itu baru surat Al-Fatihah. Nah, yang jadi masalah, kita tuh nggak ngeh. Hidayah itu dari mana datangnya? Kalau kita sadar, bisa jadi hidayah itu muncul dari kritikan tadi. Ya kan? Ya Allah, saya beri hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Siapa tahu ketika ada mengkritik itu untuk membuat kita semakin baik. Paham? Ketika ada kritik itu artinya supaya kita semakin baik lagi. Dan itu berarti Allah sedang mengabulkan doa kita. Jadi ketika ada yang mengkritik itu artinya Allah sedang mengabulkan doa kita. Benar nggak? Karena kita dikritik semakin baik lagi. Kan kita tidak bisa memperbaiki diri kita kalau seandainya kita nggak tahu kekurangan kita. Benar kan? Kita tidak bisa memperbaiki diri pribadi kalau kita nggak tahu kekurangan kita. Dari mana kekurangan itu? Dari orang lain tadi. Yang mengkritik, anu ngabejaan, anu nganasehatan. Kalau kita sadar, jangan-jangan ini hidayah yang Allah berikan kepada kita agar kita semakin baik lagi. Jangan-jangan ini hidayah yang Allah berikan kepada kita agar kita semakin soleh lagi. Semakin kuat. Semakin lebih bermanfaat lagi. Makanya kritik adalah bagian dari hidayah yang kita pinta sama Allah. Siapa tahu dari sana. Jadi hidayah itu bukan datangnya baik saja, catat. Hidayah itu datangnya bukan hal-hal yang baik saja. Yang buruk pun bisa terjadi. Karena Allah punya cara sendiri. Itu, paham ya? Jadi kesimpulannya, berarti kalau seperti itu, pemimpinnya belum siap menjadi pemimpin yang baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal dari Rawa Garut. Pertanyaannya soal ini Pak, kan orang tuh mimpinnya tuh kan beda-beda ya Pak caranya. Kayak presiden gitu kan, ada yang otoriter, ada yang apa ya, kayak diam-diam naikin BBM gitu kan. Ada ya gitu kan, beda-beda pemimpin tuh. Nah, kita sebagai anak muda tuh ya harus gimana gitu, apakah nyesuaiin sama diri sendiri gitu kan, oh saya mah tipenya kayak gini, apakah harus ngikutin gaya yang kayak gitu kan, soalnya itu yang paling bagus lah kalau mimpin gitu kan, harus tegas, harus gimana gitu. Nah kayak gitu Pak. Nah jadi gimana gitu menyikapinya sebagai pemuda gitu. Ya, pertanyaannya bagus ya. Tapi catat baik-baik. Kita mah karena nggak tahu permasalahan intinya kenapa BBM naikkan, jangan dulu menyalahkan. Lebih baik menguatkan diri kita mampu membelinya gitu aja. Itu kan ada status Bapak itu yang kemarin itu, tidak akan semuanya lebih baik. Yang penting kitanya yang harus lebih baik. Kalau kita protes juga di Facebook, di medsos dengan itu, nggak ada efeknya. Kamu siapa? Lebih baik kita memperbaiki diri kita, jadi pelajaran buat kita, dan kita harus semakin tangguh dan kuat menghadapi kenyataan. Jangankan hal seperti itu, nanti akan ada hal-hal yang di luar nalar kita, dan kita harus siap. Seorang pemuda kalian ulah naik di wae. Jangan mengeluh. Mahal. Jangan, insya Allah saya sanggup belinya. Itu aja. Seorang pemuda jangan ngeluh. Kenapa? Kalau kamu menghadapi masalah ngeluh, nanti menghadapi masalah yang pasti ngeluh lagi.
Tapi kumaha? Tibang naik sakit tuh. Bisa, bisa, bisa. Terus tegar. Jangan berhenti. Apalagi seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpinnya loyo, yang geus kabayang lah pengikutnya. Ketua OSISnya loyo, dikritik teh langsung geus saya ngelepas geus orang mau ngaku kenaon-naon. Ya tuh lain gitu. Seorang pemimpin itu bukan hanya menyikapi keadaan, catat. Perhatikan baik-baik. Seorang pemimpin itu bukan hanya bisa membaca keadaan. Awas diulangi, ini kata-kata yang paling Bapak sukai. Seorang pemimpin itu bukan hanya bisa membaca keadaan, tapi dia bisa mampu merubah keadaan. Itu. Jadi kalau keanggotanya sedang loyo, jangan ikut-ikutan loyo. Bangkitlah lagi semangatnya. Korek deui, gali deui. Itu seorang pemimpin. Itu. Jadi bagaimana nanti apakah kita harus meniru seperti itu? Kita punya dasar dalam agama kita. Ada prinsip dasar seorang muslim. Ini aja patokannya. Prinsip dasar seorang muslim. Yang pertama adalah kita ditugaskan di muka bumi ini untuk melaksanakan ibadah. Apapun pekerjaan kita harus punya nilai ibadah. Jangankan kerja, makan saja harus punya nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya punya ganjaran. Geus puguh ngaji nama, geus puguh belajarnya mah. Makan saja kita harus jadi ibadah. Buang air besar saja harus jadi ibadah karena ada doanya. Apalagi kita mengurus rumah tangga, apalagi kita mengurus keluarga, apalagi kita mengurus pekerjaan, udah jelas harus bernilai ibadah. Yang pertama. Yang kedua, kita dilahirkan ke muka bumi ini sebagai khalifah fil ar, pengganti Allah. Allah percaya sama kita, kitalah manusia yang akan menentukan bagaimana alam semesta ini sejahtera, bangkit, atau hancur. Maka kita harus jadi bagian orang yang mampu memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Karena kita seorang khalifah. Nah yang ketiga, menjadi manusia yang bermanfaat. Menjadi manusia yang bermanfaat. Itu konsep dasar. Prinsip dasar seorang muslim itu. Pertama ibadah, kedua menjadi khalifah. Tadi teh khalifah teh pemimpin yang tadi kita bahas. Kita menjadi pemimpin pribadi kita. Kalau sudah sanggup, pemimpin keluarga kita, pemimpin usaha kita, pemimpin kampung kita, pemimpin negeri kita. Dan yang ketiga adalah jadilah manusia yang bermanfaat. Sebab orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dasar seorang muslim. Jadi ketika punya standar itu, nanti kita apakah kebijakan ini maslahat atau enggak, nanti kayak gitu. Jadi jangan sekarang mungkin keadaan seperti nanti ketika 10 tahun kemudian itu situasi bakal berubah, enggak seperti ini lagi. Maka kebijakan beda lagi. Nah seorang pemimpin mana yang lebih maslahat? Walaupun pasti ada mafsadatnya. Tapi prinsipnya mana yang lebih maslahat. Nah jadi kalau punya standar mah kita jangan mengacu kasih A, kasih B, kasih C. Tapi ngacunya ini aja. Ada nilai ibadah enggak? Kita dipercaya seorang pemimpin adil enggak? Jujur enggak? Dan terus apakah keputusan kita maslahat enggak? Tinggal itu aja barometernya. Maka kita akan berani memutuskan apapun risikonya. Karena keputusan itu lebih banyak maslahatnya, lebih banyak baiknya. Ada yang lain? Silahkan. Udah puas itu bro jawabannya? Kalau enggak ya cari sendirilah. Was-wasin. Silahkan, ada lagi pertanyaan? Silahkan itu dari. Silahkan. Ini bagus nih remaja-remaja semangat belajar ke sini. Silahkan ada pertanyaan.
Ya, silakan. Ya, perbedaan itu kan hikmah. Kalau emang disambung-sambungin dia bakal nyambung. Soalnya zamannya udah beda. Bagaimana menyikapinya? Berarti tetap harapan yang muda tetap pertahankan, tapi hormatilah pendapat-pendapat yang tua. Itu. Hargailah. Tetap harus dihargai mereka. Karena kita juga masih butuh mereka untuk jadi sosok pertanyaan, panutan. Kita butuh mereka, tapi kita harus bijaksana. Gak bisa langsung menghilangkan ini, maju ke depan, gak bisa. Hargai pendapat mereka, kuatkan, buktikan prinsip kita. Ketika sudah mulai terwujud, baru mereka percaya. Ya kan? Ketika sedikit-sedikit membuktikan, mewujudkan, maka yang tua, oh bagus terus. Nah, saat itulah kita full. Tapi kita punya etika. Dengan orang tua ya kita menghargai mereka lebih penting daripada kita menginikan pendapat kita. Itu. Jadi kalau disambung-sambungkan, diakur-akur, mual akur-akur udah beda zaman lagi. Mungkin cara dulu dia berhasil, tapi belum tentu cara sekarang berhasil. Gitu. Makanya kita tetap hargai dia, kita pun pondasi kita kuatkan dan buktikan. Itu prinsipnya. Nah, ketika sudah kelihatan, baru dia percaya. Oh, ternyata betul. Ini lebih baik. Itu. Silakan, masih ada? Bapak, silakan. Udah ngacung sih Bapak ya. Ayo. Jadi kadang-kadang cara membuat kita melatih jiwa pemimpin ya. Dari hal-hal kecil saja tadi. Berani bertanya. Ini sedang melatih gitu. Itu tidak gampang bisa mengangkatkan. Pak, di forum umum, di seminar, kalian mampu gak bertanya? Pak, itu kan sedang melatih. Saya berani berpendapat, saya berani bertanya. Kita mah nanyakin kan bingung, nanya naon ya gitu kan. Jangankan menyampaikan gagasan ide, nanyakan ke hese. Padahal sebenarnya sederhana. Gitu ya. Lamun kurang di pikiran. Lamun kurang di pikiran pasti bakal aya pertanyaan. Itu. Terus ini juga penting sebagai pegangan seorang pemimpin. Jadi ketika saya diamanahi Mahji jadi DKM ketika pertama kali itu tahun 2011 ya. Bangunan ini masih baru. Itu asalnya DKM itu kayak ini apa? Haji Udan DKM itu. Karena bangunan baru, kemudian perubahan, ingin yang baru gitu. Maka DKM mau diamanahkan ke yang lain. Banyak yang nolak, termasuk ke saya sendiri diamanahkan. Bapak pun, saya pun nolak. Ya. Nolak, jangan. Karena waktu itu baru 1 tahun, di Cibenying itu baru 1 tahun. Yang lain aja dulu, oper lagi, balik lagi, yang lain aja dulu, oper lagi, sanggup tuh. Akhirnya saya mengatakan setelah udah 3 kali, kerulingan sanggup, akhirnya ditawarannya terakhir, nu sanggupen, siap tuh. Baru jawab, saya siap dengan catatan tolong bimbing saya. Enak kan? Kita siap dengan catatan tolong bimbing saya. Nasihati saya, kasih tahu. Jadi kalau pimpinan kalau amanah kita tidak meminta, ini juga ilmu nih. Kalau amanah kita tidak meminta, itu akan ditolong sama Allah. Beda amanah yang kita ingin. Saya kudu, iya, saya
Karena ada tujuan yang lain ingin gitu. Biasanya nggak berkah itu. Tapi kalau amanah kita tidak minta, tapi diberi sama orang lain, kita menyanggupinya, insya Allah kepemimpinannya, amanahnya itu akan lebih berkah dan lebih baik. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit perubahan Al-Huda. Awalnya seperti terus berkembang, belajar, membaca buku, bagaimana menjadi BDKM yang baik, belajar. Punya gagasan, punya ide, punya ini, punya itu dan sebagainya. Akhirnya sudah terbiasalah kita ketika punya gagasan. Sudah terbiasalah kita ketika punya ide. Sudah terbiasa. Ketika kita nggak ada ide, sepi, muncul lagi, langsung buktikan. Karena sudah terbiasa, akhirnya kita biasa saja gitu. Enggak sulit, enggak. Karena emang sudah terbiasa dilatih kita untuk bergerak, mencoba. Mungkin orang lain yang taunya, oh hebat ini, kalau kita sebetulnya enggak hebat, biasa saja. Evaluasi lagi. Coba lagi. Gitu. Jadi ketika kita mengatakan siap, berarti kita sudah menyatakan mau belajar menjadi seorang pemimpin. Catat, pemimpin itu amanah. Tidak semua orang diberi amanah itu. Makanya manfaatkan dengan baik. Masih ada waktu? Mungkin nanti setelah ini kalau sudah selesai, kita bisa sharing langsung sekaligus evaluasi kegiatan yang lain. Bapak ingin, kenapa ada evaluasi? Karena tidak mungkin satu program akan berjalan dengan baik kalau seandainya kitanya tidak mau memperbaiki diri. Itu kuncinya. Tidak mungkin suatu program akan berjalan dengan baik kalau kitanya tidak mau memperbaikinya. Banyak orang yang nyerah. Nggak salah. Oream. Yang nggak sudahan, selesai. Jadi ketika remaja mahji punya gagasan, ditolak, coba lagi. Tadi satu tujuan, yang enggak cukup bebeja, ngiannya program. Ya gitu. Jalankan we, tong minta dana ke masjid, tenang, ngiannya program serangan. Nah itu, ketika kita punya keinginan yang kuat, maka yang lain pun nyingkir. Ya seperti itulah manusia. Kita mau kuat atau enggak? Nah, KP ini tujuannya untuk saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang lemah. Kita itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang butuh orang lain sebagai partner, butuh orang lain yang menasihati kita, butuh motivasi kita. Bukan untuk acara KP, tapi untuk kita sendiri yang harus lebih baik lagi. Bapak lihat ini kalian calon pemimpin semuanya itu. Pemimpin yang hebat, sukses, jujur, adil. Amin ya rabbal alamin. Kalian itu orang-orang hebat. Ini kan dulu Bapak suka sering kan sama remaja itu. Kalian calon pemimpin yang hebat. Dan nanti akan bisa memimpin suatu saat nanti. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Tanamkan ke diri kita, saya adalah calon pemimpin yang hebat, yang jujur, yang adil, yang bijaksana. Jangan menunggu malaikat turun untuk memberikan kebaikan kepada dunia ini. Kitalah ciptakan pribadi kita memberikan kebaikan kepada dunia ini. Gitulah, prinsipnya harus besar. Itu aja. Udah ini? Tutup dulu ya. Nanti kita ada silakan. Ada pertanyaan? Pak Hari? Ya silakan. Ayo. Kamu bisa. Ayo. Yang enggak kayak nanyakan diberi hadiah. Ya Pak Hari, sok nanya-nanya deh Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Mutakin dari Wantilan. Jauh ya ini di Wantilan. Pak, saya ingin bertanya, kalau kita diajarkan sebagai calon pemimpin, apakah di saat sholat laki-laki sebagai imam dan perempuan sebagai makmum yang bukan mahramnya, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemimpin imam salat ya. Sudah kemarin. Ya. Kan kemampuan pemimpin itu pertama mampu memimpin dirinya. Kalau sudah mampu memimpin dirinya, mampu memimpin keluarganya. Setelah mampu memimpin keluarganya, kita memimpin orang lain. Bagaimana kalau kita berjamaah, makmumnya seorang perempuan bukan mahram? Pertanyaannya, itu salat berjamaahnya banyakan apa duaan? Kalau duaan ya janganlah. Karena yang musolana letik dia, tertutup dia. Kita jadi imam, iya pemajikan batur contohnya. Kamu harus risih atau gitu mah. Gitu maksudnya? Ya janganlah. Komo ya. Sholat berjamaah di kamar. Jangankan sholat berjamaah, kamu duduk bareng aja duaan di kamar nggak boleh sama perempuan lain bukan mahram. Gitu. Jadi kalau sholatnya berjamaahnya banyakan, sholat Idul Fitri, itu kan Idul Fitri bukan istrinya imam semua. Idul Fitri istrinya kan bukan kan? Ya boleh. Yang nggak boleh itu duaan, bukan mahram, komo tertutup, ya kita harus risih. Gitu. Kalau kecuali lamun kita sholat di sini sendiri, itu di pojok di sana, ya nggak masalah. Tapi kalau berjamaah, jadi usahakan ya jangan berjamaah gitu. Kalau posisinya seperti tadi, bukan mahram gitu. Itu. Jadi bisa boleh, bisa nggak boleh. Boleh kalau berjamaah rame-rame jadi pemimpin ya boleh. Sah salatnya. Imam, ini makmumnya laki-laki perempuan, ada istrinya, ada istri orang lain, ada istri tetangga, ya boleh. Itu Pak Hari. Paham? Ulah engke ki ulah kieu, rek nyolatan ke. Mana yang geus kawin can gitu. Boleh kalau seperti itu. Udah ya. Nanti setelah ini kita sharingnya agak bebas, enggak live streaming lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita setiap malam minggu akan saling memotivasi, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menguatkan. Karena kita butuh kekuatan, karena kita butuh stabil dalam menjalankan amanah ini. Amanah pribadi, amanah organisasi, amanah apa saja, kita butuh motivasi yang kuat ya. Kalau kita punya keinginan yang luar biasa. Pemimpin yang kuat, yang hebat, punya motivasi yang kuat dan hebat juga. Itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.